sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa yang kaya akan budaya, tradisi, dan alam yang memukau. Di tanah ini, sejarah dan budaya hidup berdampingan dalam harmoni yang khas. Dari berbagai sudut wilayahnya, Banyuwangi melahirkan beragam kesenian tradisional yang mencerminkan nilai spiritual, sosial, dan historis masyarakatnya. Salah satunya adalah Rengganis, sebuah kesenian yang kini mulai terlupakan. Kesenian ini diperkirakan muncul pada tahun 1933 yang diangkat dari Serat Menak, hasil karya dari gubahan teks Amir Hamzah. Kalau kita bicara munculnya itu di sejak zaman dulu itu kan memang Rengganis itu kan cerita Menak, wayang Menak yang berhubungan dengan sejarah Islam. Sejak kapan munculnya? Sejak zaman sebelum ketika bagian sudah ada kalau Rengganis. Dan namanya biasa itu Rengganis, Prabu Roro. Serat Menak, memang Serat Menak. Namanya kan Menak Agung Jayengrono. Memang Menak Agung namanya. Suratnya Serat Menak, benar. Penyebutan seni pertunjukan tersebut bermacam-macam sesuai dengan peran tokoh di dalamnya, seperti Rengganis, Prabu Roro, Umarmoyo, dan lainnya. Prabu Roro itu, Prabu itu ratu, Roro itu putri. Jadi rajanya itu wedok. Salah satu tujuan seni pertunjukan Rengganis adalah untuk menyebarkan agama Islam di Banyuwangi. Itu Umarmoyo, tokoh yang paling sentral di dalaman itu Umarmoyo. Kalau menurut saya Umarmoyo lek cara wayang itu Krisna. Pakaiannya kene klep ini kok gak kocok, nganggo kacamata ireng, nganggo nganggo kasang. Kemudian dalam daur dan ini kan tokoh-tokohnya tuh hampir mirip kostumnya ya sama dengan wayang orang. Konon katanya sih dulu itu nggak menunggu kelambine, karena ceritanya kan cerita Arab nganggo kebaya Araban. Katanya dulu tuh waktu di Celuring itu pentas, sering pentas bajunya basah atau gimana, terpinjam punya wayang orang Okononto Tapanjo dulu. Kok bagus, katanya sebegitu, akhirnya bablas. Dari sekian banyak pemeran Rengganis, Mbah Jaswadi menjadi salah satu pelaku sejarah yang menyimpan kisah penting dari kesenian ini. Saya ikut Prabu Roro mulai tahun 52. Saya pernah berperan jadi raksasa. Satu. Jadi raja-raja, ya sifatnya itu raja yang paling bengis. Kalau dulu namanya Prabu Menak Ayapan, itu ingin memberontak di istana kerajaan Merdayin. Dalam pertunjukan Rengganis, terdapat berbagai judul cerita yang kerap kali dibawakan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pementasannya. Judul cerita itu banyak sekali. Satu, Umar Amir. Terus dua, Marmoyo hilang kasang, kasangnya itu hilang. Terus ada cerita lagi Prabu Roro Tariroso, tokohnya lawannya itu adalah Gonggomino Gonggopati. Dulu saya waktu di Prabu Roro itu ya sering membawakan cerita. Marmoyo Ngentrung juga pernah, Prabu Roro Tariroso juga pernah, Marmoyo Marmadi. Nilai dakwah Islam dalam kesenian Rengganis tergambar ketika Umarmoyo mengucapkan mantra saat menggunakan senjatanya Kasang Tirtanadi. Waktu ada kerajaan Guparman, terus Marmoyo kan datang, salam jedat, ya. La ilaha illallah, Nabi Ibrahim walilullah, Balgambal Mus Tokong Alim. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, Nabi Ibrahim walilullah, Wali Badal Mus Tokong Alim, itu juga ada.
Kesenian Rengganis memiliki struktur pementasan yang tersusun rapi dan tetap dipertahankan secara turun-temurun hingga saat ini. Soalnya gini, yang satu yang main adalah dari Tanah Sabrang kalau dulu ya, jadi orang-orang merah. Nah, setelah orang merah, terus orang-orang yang putih, jadi kerajaan Guparman, Merdayin gitu. Setelah itu, jadi mau merusak kerajaan lain karena di sana itu ada Adipati Marmoyo, jadi ini bisa ditaklukkan oleh Adipati Marmoyo tadi. Harus masuk Islam, ya akhirnya masuk Islam. Pertunjukan Rengganis biasanya berlangsung selama 1 malam penuh. Kebanyakan sekarang ini dirubah, tidak seperti dulu. Kalau sekarang ini kan manut dari yang nanggap backgroundnya tarian. Setelah itu adegan burung-burung Garuda itu, terus ada 4 penari Prabu Roro. Setelah itu adegan kerajaan. Kalau pementasan yang umum dulu sampai sekarang itu perbedaannya. Nah, kalau dulu jam setengah 8 udah siap, setengah 9 udah mulai adegan. Selesainya kalau dulu sampai jam 4 pagi. Sebagai bagian dari identitas budaya lokal, kesenian ini layak untuk dijaga dan dilestarikan oleh generasi penerus, untuk menjaga nilai-nilai tradisi dan budaya yang terkandung di dalamnya tetap diwariskan. Kalau saat ini sih salah satu yang bisa menolong hanya pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya senimannya sendiri harus mau berubah karena sesuai dengan eranya. Kalau kita tetap menggunakan pakem, dalam contoh wayang yang lakunya kencang pakem, justru jobnya berkurang. Tapi kalau mereka mau menyapa sedikit, akan angkat sedikit, memutus selera anak muda, ya alhamdulillah ramai. Kan bagi kami seorang kesenian itu kalau saya nyenengi mek arek monggo tua itu kadang ngenteni kapan mati nih. Jadi salah satunya Prabu Roro itu Rengganis itu kalau kepengen tetap awet harus berani berubah, karena kesenian itu selalu mengalami perkembangan. Kalau tidak mau mengikuti perkembangan, maka akan ditinggalkan zaman.